Halo semua, edisi spesial akhir tahun 2021 untuk Money and Relationship yang gak pernah gue bikin sebelumnya sepanjang karir gue di YouTube channel. Nah, karena kesempatan kali ini adalah dengan energi semesta yang sangat-sangat mensupport gue untuk bikin ini karena Venus retrograde di Capricorn. Oke. Nah, kita lihat juga bagaimana dampaknya melalui kartu-kartu tarot. Oke. Hai Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi Pisces tentang keuangan, finansial, juga relationship. Di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn. Ya. Sebelum gue buka kartu Lenormand, ya, gue pengen jelasin dulu sisi astrologinya ya. Tapi seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi pesannya bisa juga untuk kalian, bisa jadi untuk kalian. Kalau nggak sesuai, coba nonton sun sign, moon sign, dan rising atau ascendant sign kalian. Nah, karena gue membahas Pisces rising sign, artinya Pisces rumah pertama, ya. Pisces rumah pertama. Jadi kalau kalian masih belum terbiasa dengan gue membaca tarot, ya, kalian coba cek dulu playlist gue tentang 12 rumah astrologi, ya. Yang isinya penjelasan 12 video singkat-singkat penjelasan tentang setiap rumah astrologinya. Oke. Nah, dengan energi Venus di Capricorn, ya, itu sejak tanggal 5 November sampai tanggal 5 Maret 2022. Tapi retrograde-nya baru tanggal 19, ya, dan kita udah masuk ke pre-shadow, ya, bayang-bayang retrograde sejak 19 November. Jadi mungkin beberapa dari kalian sudah mulai merasakan retrograde-nya, ya, dimana energi lama itu datang lagi. Ya, entah itu kesannya hanya untuk menguji, ya, menguji kita kalau kita sudah mengerti atau belum dengan energi-energi lama, ya. Atau itu bahkan bisa menjadi sebuah peluang. Oke. Dan itu akan berakhir atau direct tanggal 29 Januari 2022, ya. Tapi bukan berarti kita langsung bebas dari retrograde. Enggak, kita masih di post shadow sampai pada akhirnya Venus meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius tanggal 6 tanggal 5 kelar nih, tanggal 6 officially masuk ke Aquarius Venus, ya. Dan di situ ada momen-momen, 3 momen penting, yaitu Venus konjang dengan Pluto, di mana si Venus, Plutonya juga lagi di Capricorn, ya. Venus sama Pluto itu berbincang-bincang, berdialog, ya, karena duduk sebelahan, ya. Pluto itu tentang transformasi, Venus itu tentang money atau resources, sistem value kita, dan relationship, ya. Venus itu yang ngegovern Taurus dan Libra. Naturalnya Taurus itu di rumah kedua, Libra di rumah ketujuh. Oke. Artinya kalau kalian lihat lagi Taurusnya kalian tuh di mana? Gitu. Taurusnya kalian di mana? Jadi kalau Pisces rising sign, Taurusnya itu ada di rumah ketiga. Yang mana di situ juga ada North Nodes. Oke, rumah ketiga itu tentang apa? Cek playlist gue. Dan Libra itu relationship, natural house-nya nomor 7. Cuma Libra itu ada di mana buat kalian? Di rumah ke-8. Rumah ke-8 Libra. Tentang bagaimana kalian berbagi. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau kalian punya berchart depan kalian, ya, kalian bisa nyimak itu sendiri, ya. Dan yang itu Venus konjang Pluto itu tanggal 11 Desember, tanggal 25 Desember, dan tanggal 3 Maret. Pluto itu tentang originalnya, naturalnya adalah rumah ke-8. Rumahnya Scorpio, rumah yang 8. Nah, bagaimana kalian berbagi? Itu di situ, atau bagaimana kalian bertransformasi. Pluto itu tentang transformasi, bagaimana kita melihat kebenaran kita yang kita sengaja kuburkan, kebenaran yang kita sengaja tinggalkan, tidak kita ungkapkan.
Karena sering kita ingin terlihat baik, ya, terlihat baik. Entah itu baik berdasarkan apa, setiap orang berbeda, ya. Baik karena kita ingin tampil baik, kita menekan sisi lain dari diri kita yang mana kebenaran juga yang harus kita akui. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, baik yang seperti apa yang kita tampilkan itu berdasarkan apa? Jati diri kita, siapa kita, atau karena keinginan society, keinginan lingkungan kita untuk kita menjadi. Pluto ngebongkar itu. Karena Pluto itu God of Hell, dia penjaga kegelapan, malaikat penjaga kegelapan. Jadi, yang selama ini kita coba hindari, ya, itu akan dikorek terus gitu sama si Pluto. Nah, Venus lagi berbincang sama Pluto gitu. Bersamaan tanggal 25 itu juga ada aspek Saturn square atau konflik dengan Uranus. Jadi segala hal yang membatasi kita, ya, untuk menjadi diri kita sendiri itu akan dipertanyakan gitu. Oke, langsung aja ya. Apa dampak yang terjadi pada Pisces dalam hal keuangan dan relationship di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn? Bridge. Oh ya, Capricorn buat Pisces itu di rumah ke-11. Jadi sekarang seasonnya Capricorn, jadi ada matahari di Capricorn, ada Venus di Capricorn, ada Pluto di Capricorn, Merkuri juga di Capricorn, persepsi kita, mindset kita. Nah, rumah ke-11 tentang apa? Tentang bagaimana kita berkontribusi terhadap sekitar kita, tentang aspirasi kita, tentang teman-teman, network, ya, harapan-harapan kita, bagaimana kita berkomunikasi. Bridge. Kartu pertama, kartu kedua Mountain, kartu Stork. Alam bawah sadar Ring. Oke, jantung bacaan kita secara gue Pisces Sun sign. Gue ngomong kita ya. Jantung bacaan kita Mountain. Mountain itu adalah rintangan kita yang besar banget itu ya. Rintangan kita ya untuk komit. Rintangan kita yang harus kita lewatin. Adalah satu-satunya jembatan untuk menuju perubahan. Rintangan kita untuk komit. Ini komitmen, ini kontrak. Ini kontrak kerja, kontrak bisnis, ya kan? Ini juga pembayaran tadi. Pembayaran kita terhadap apapun yang sudah menjadi tanggung jawab kita itu adalah rintangannya. Pembayaran akan hutang-hutang. Baiklah. Oke. Sudah ya, segitu aja. Hutang itu nggak sifatnya selalu materi ya. Ini mengingatkan. Langsung ke tarot, gue pakai Light Muse ya. Gue akan buka Celtic Cross. It's ruwet. Pisces, ruwet. Apa yang Pisces perlu ketahui tentang finansial dan relationship? Ya, ke depan. Apa yang Pisces perlu ketahui tentang finansial dan relationshipnya ke depan? Di bawah pengaruh Venus di Capricorn, retrograde di Capricorn. Death kebalik. Rintangannya Ace of Pentacles. Fondasi Seven of Swords. Yang sudah terjadi King of Cups. Benak dan fokus kalian High Priestess.
Near future, Eight of Wands. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? King of Swords. Faktor eksternal, The Hermit. Hope and fear kalian, King of Pentacles. Ada 3 king nih saya keluar. Outcome, Knight of Pentacles. Wow, oke. Alam bawah sadar kalian, The Emperor. Oke, kalian saat ini ada delay. Entah itu keuangan, ya, entah itu finansial, entah itu relationship, ya. Transformasi yang tertunda. Atau kalian masih belum bisa meninggalkan hal-hal yang kalian sudah seharusnya kalian tinggalkan. Atau untuk beberapa dari kalian ini sifatnya ada yang bangkit dari kubur. Dan kebalik ya. Ada yang sudah lama terkubur tapi dia kembali. Ada energi lama yang kembali lah. Ya, ini energinya Scorpio atau nggak Pluto itu sendiri. Lagi-lagi di Capricorn ya, teman lama yang sudah kalian lupakan mungkin akan hadir lagi ya. Rintangannya adalah Ace of Pentacles. Rintangannya adalah untuk memulai sesuatu yang baru, yang nyata. Untuk beberapa dari kalian mungkin ada tawaran untuk bisnis bareng ya. Mungkin ada yang pernikahan ya. Relationship yang lebih nyata ya. Karena fondasinya adalah Seven of Swords. Seven of Swords itu tentang selingkuh. Mungkin ada cerita lama tentang perselingkuhan ya. Mungkin tentang ini nggak hanya perselingkuhan, ini juga tentang pengkhianatan. Nggak jauh beda ya, sama perselingkuhan, pengkhianatan. Seven of Swords itu energi Aquarius. Ada Saturn di Aquarius, Jupiter saat ini saat gue baca juga masih ada di Aquarius. Yang sebentar lagi tanggal 28 atau tanggal 29 Desember dia meninggalkan Aquarius, Jupiter ya. Dia masuk ke Pisces. Jadi ini masalah waktu sih. Ini tentang bagaimana kita menyiasati keadaan kita saat ini. Perselingkuhan atau pengkhianatan itu hanyalah cara kita melarikan diri dari situasi yang membelenggu kita. Ya. Jadi ini entah cross watcher, entah Pisces itu sendiri ya, yang mencoba untuk lari dari apapun situasinya dengan berkelit, menyiasati, atau ya selingkuh tadi. Ya. Yang jelas di sini ada sesuatu yang memang akan kembali sih. Karena sifatnya karma. Aquarius di rumah keberapa buat Pisces? Rumah 12. Ya kan? Karma. Apapun yang sudah terjadi yang sudah lewat ya. King of Cups kebalik. King of Cups kebalik, Pisces yang memanipulasi. Pisces yang memanipulasi emosional, secara emosional. Atau Pisces yang dimanipulasi, bisa cross watcher atau Pisces ya. Energinya itu dua arah. Jadi kalian sendirilah yang tahu situasi kalian ya. Karena di sini bagaimana kalian merepresentasikan, mungkin kalian terlihat seperti kalian yang memanipulasi emosional orang ya. Karena Pisces itu di rumah pertama ya. Bagaimana self image kalian yang tampak orang melihat seperti itu. Untuk fokus dan benak kalian, High Priestess, energi kalian sendiri. Kalian diam dengan apapun itu yang situasi kalian sendiri, kalian hanya diam, tidak bereaksi ya. Kalian tahu
kalian cukup tahu ya, kita cukup tahu intuisi kita kenceng dan kita cukup mendengarkan intuisi kita dan kita tidak bereaksi, kita diam. Mungkin ada rahasia yang kita pendam ya, yang tidak ingin kita ungkapkan. Karena menyangkut reputasi kita sendiri ya. Near future, 8 of Wands. 8 of Wands itu energinya Sagittarius. Energi Sagittarius, Mars di Sagittarius. Ya, kalian menginginkan di near future, kalian menginginkan, nggak hanya menginginkan, kalian akan melakukan ya. Karena Mars itu action. Kalian lebih banyak bergerak, movement, ya, progress dalam karir kalian. Kalian akan lebih banyak bertindak. Ya, travel, entah mungkin relokasi, ya pindah-pindah. Yang jelas movement dalam karir. Kalian akan banyak bergerak untuk karir kalian. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? King of Swords, energi Gemini atau enggak Aquarius. Yang jelas ini energi, ini tentang karma itu sendiri. Aquarius ada di karma buat kalian, di rumah ke-12 buat kalian. Ada Saturn di situ ya, karma. Karma kalian yang mengikat, keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri dan alam bawah sadar kalian ya. Tentang bagaimana kalian ingin merepresentasikan diri kalian sendiri. Oke. Dan mungkin juga kaitannya tentang di rumah, home, family, tradisi ya, dan emotional security kalian. Bagaimana kalian mengkomunikasikannya. Faktor eksternal, The Hermit, energi Virgo, kalian seperti mengisolasi, kalian seperti meditasi, kalian sifatnya mencari jawaban terus dalam diam, dalam gua ya. Introspeksi, menganalisa dari dalam untuk mencari jawaban-jawaban. Kalian lagi berguru pada diri kalian sendiri, energi Virgo. Kalian mencoba untuk mengatasi relationship, ya, membangun relationship itu dengan diri kalian sendiri secara penuh. Hope and Fear, kalian dapat King of Pentacles, energinya Taurus. Pemahaman kalian sendiri tentang status, stabilitas, komitmen. Itu sendiri, kalian menginginkan stabilitas, kalian menginginkan komitmen. Tapi bersamaan kalian juga agak khawatir. Ya. Tapi kalian ya, di near future itu kalian akan melakukan tindakan sih. Ya, mengambil tindakan untuk progres ya, perkembangan dari untuk stabilitas kalian yang lebih baik gitu. Outcome-nya Knight of Pentacles, Virgo, energi Virgo. Kalian mencoba membangun rencana, plan ya, strategi untuk mewujudkan apapun mimpi kalian untuk menjadi nyata. Lebih tepatnya di sini stabilitas itu sendiri. Dan relationship ya. Bisnis mungkin. Atau untuk beberapa dari kalian bahkan pernikahan. Alam bawah sadar kalian dari Emperor, energi Aries. Kalian akan menyikapi, kalian akan bertindak, mengambil sikap ya untuk apapun resources kalian. Karena Aries ada di rumah kedua. Dan Jupiter masuk ke Aries setelah bulan Mei.
bukan setelah bulan Mei. Jadi Jupiter masuk ke Pisces akhir Desember ya, dan di sana sampai awal Mei ya. Artinya dan Neptune juga ada di Pisces loh. Hati-hati ya, yang namanya overspending ya. Kita suka akhirnya karena punya duit umpamanya gitu, gak mudah untuk apa beli ini beli itu gitu kan, nggak grounded ya. Tapi juga ada berkah di situ ya. Ada kesempatan untuk mempunyai peluang-peluang besar ya di saat Jupiter ada di Pisces. Dan untuk lebih ininya sih gue saranin untuk setelah Maret ya, setelah Venus ada di Aquarius, yaitu Maret berikutnya. Kalau mau ngambil keputusan komitmen ya, nggak disaranin untuk bikin kontrak atau komitmen di saat-saat di bawah pengaruh energi retrograde. Oke. Langsung aja ke apa petunjuk untuk Pisces dalam hal finansial dan relationship. Petunjuk dari semesta untuk Pisces untuk finansial dan relationshipnya. A change in the wind. Angin perubahan itu ya kan. Ipa. Alam bawah sadarnya poised. We are ready. Kita siap akan perubahan itu sendiri ya. Ya enggak sih? Ya kan? Ini masalah konektivitas ya. Capricorn ada di network, ada di pertemanan, bridge, jembatan menuju perubahan dan komitmen. Oke, dan segitu aja, semoga resonance dan berguna untuk yang merayakan Natal. Selamat hari Natal, dan untuk semua selamat tahun baru.